Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat anak-anak TK Negeri Pembina semua. Apa kabar hari ini? Bu Guru doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat bermain sambil belajar di rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami belajar hari ini dan berilah ilmu serta pengertian yang mudah. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di minggu ke-6 dengan tema asiknya belajar dari rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu kenapa ya untuk saat ini kita belajarnya dari rumah? Kenapa tidak ke sekolah ya? Belajar di rumah kan tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan tidak bisa bertemu dengan ibu guru. Kita untuk sementara ini belajarnya dari rumah ya sayang. Karena sejak 1,5 tahun yang lalu, negara kita dan juga negara di seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Apakah yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? COVID-19 adalah jenis virus baru yang bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia dan salah satunya menyerang negara kita, Indonesia. Anak-anak, virus ini tidak boleh dianggap remeh atau dibiarkan begitu saja ya, karena virus ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi juga bisa menyerang anak-anak. Lalu, bagaimana bisa seseorang tertular virus COVID-19? Nah, virus COVID-19 ini dapat ditularkan melalui percikan air liur atau kontak langsung dari orang yang sudah terinfeksi, seperti saat sedang batuk ataupun sedang bersin. Selain itu, seseorang juga bisa tertular COVID-19 apabila menyentuh permukaan benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 bisa bertahan beberapa jam di berbagai permukaan benda-benda seperti gagang pintu, tempat duduk, handphone, ataupun benda-benda lain. Gejala umum yang dialami oleh seseorang yang sudah terinfeksi COVID-19. Yang pertama, umumnya akan merasakan demam di atas 38 derajat Celcius. Lalu, gejala yang lain adalah batuk kering dan sesak nafas. Kemudian diikuti dengan hilangnya kemampuan untuk mengecap rasa dan mencium bau. Apabila sudah semakin parah, seseorang yang terinfeksi COVID-19 bisa kehilangan kemampuan bernafas loh anak-anak. Karena itu, kita tetap tidak boleh menganggap remeh virus COVID-19 ini ya. Nah anak-anak, dari penjelasan ibu guru tadi, maka kita sudah bisa mengerti bahwa virus COVID-19 harus diwaspadai. Karena itulah pemerintah kita mengajak semua anak-anak Indonesia untuk semangat belajar dari rumah. Tujuannya agar anak-anak tidak tertular penyebaran COVID-19. Walaupun belajar dari rumah, anak-anak tidak usah bersedih ya. Karena ibu guru akan selalu menemani
dan mengawasi belajar anak-anak. Kita juga masih tetap bisa bertemu dengan pembelajaran tatap muka secara online, seperti pembelajaran yang kita lakukan menggunakan platform Google Meet, Zoom, ataupun sambungan video. Sehingga anak-anak masih tetap bisa bertemu dengan ibu guru, dengan teman-teman, dan kita masih bisa bertukar cerita dan bertanya jawab. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Esa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Selain itu, dengan bantuan ayah dan ibu, anak-anak bisa mengirimkan video bermain sambil belajar di rumah kepada ibu guru, sehingga ibu guru dapat terus melihat dan menilai perkembangan anak-anak semua. Tetap semangat ya, anak-anak tidak boleh bersedih. Kalian masih terus bisa semangat belajar dari rumah, karena ibu guru akan tetap mengirimkan kegiatan bermain yang menyenangkan. Dan yang menambah semangat lagi, kalian juga bisa melakukan kegiatan bermain ditemani ayah, ibu, kakak, adik, ataupun anggota keluarga yang lain. Nah, anak-anak, selain tetap semangat belajar dari rumah, kita juga bisa berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker bila terpaksa keluar rumah atau bertemu orang lain. Rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan hand sanitizer. Mencuci tangannya dengan cara 7 langkah cuci tangan yang benar, seperti yang sudah pernah ibu guru ajarkan ya sayang. Jaga jarak 1 hingga 2 meter bila bertemu dengan orang lain. Hindari kerumunan, mengurangi mobilitas, atau disebut juga dengan mengurangi bepergian. Anak-anak bisa tetap dalam rumah sambil bermain, sambil belajar bersama dengan anggota keluarga. Selain menerapkan protokol kesehatan, anak-anak juga bisa meningkatkan imun tubuh untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi, serta tetap rutin dan rajin berolahraga. Anak-anak juga bisa aktif bergerak dengan membantu aktivitas ayah dan ibu di rumah, seperti membersihkan halaman, membantu ibu memasak, ataupun aktivitas lainnya. Nah, itu dia tadi anak-anak pembahasan tentang tema kita kali ini. Walaupun masih belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Karena anak TK Negeri Pembina Kota Kediri sehat, cerdas, dan ceria. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu Guru. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas ilmu yang telah Engkau limpahkan, dan lindungilah kami selalu. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.